Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, Puskohis IAIN Surakarta dapat mengadakan kajian ilmiah spesial berdua minggu ke depan dengan tema Kumpas Tuntas 1138 Permasalahan Hukum Kitab Fathul Qorib bersama Puskohis IAIN Surakarta. Oke, sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Dewi Nurdiana, saya berasal dari Karanganyar. Saya merupakan lulusan Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Surakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit materi terkait haji yang bersandar dari kitab Fathul Qorib. Sebenarnya di sini saya juga bukan ahli dalam bidang haji sendiri, namun mengingat bahwa sebaik-baiknya ilmu ialah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, ditambah lagi ini berpapasan dengan bulan suci Ramadan, semoga kita semua bisa berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut. Oke, pada kesempatan kali ini dalam kajian ilmiah spesial Ramadan 1442 Hijriah bersama Puskohis IAIN Surakarta, di sini saya akan memberikan materi terkait haji. Mari kita mulai. Jadi yang pertama adalah pengertian haji. Apa sih haji itu? Jadi haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, syai, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya semata. Selanjutnya adalah hukum haji. Jadi hukum ibadah haji adalah wajib, tapi bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Namun untuk hukum haji yang kedua dan seterusnya itu adalah sunnah, tapi ada pengecualian bagi mereka yang bernazar untuk haji, maka hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Selanjutnya, waktu pelaksanaan haji. Jadi, kapan sih pelaksanaan haji itu? Jadi, ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan haji atau Zulhijjah. Tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba atau 9 Zulhijjah, hari Nahar atau 10 Zulhijjah, dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, selanjutnya yaitu terkait syarat wajib haji. Disebutkan dalam kitab Fathul Qorib bahwa wajib haji ada 7, yaitu wasyari'atu wajubil haji sab'atu al-islamu wal bulugu wal aqlu wal huriyatu wa wujudur rohilati wazzadi wa takhliyatu toriki wa imkanul masyir. Bahwa syarat wajib haji itu ada 7. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik atau cukup umur, yang ketiga mempunyai akal atau berakal sehat, tentunya tidak gila, yang keempat adalah orang merdeka atau bukan hamba sahaya, yang kelima adalah ada perbekalan dan ada kendaraan, yang keenam aman perjalanannya, dan yang ketujuh bisa pergi. Bisa pergi di sini ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama dari segi jasmani, tentunya itu orang yang akan melaksanakan haji harus sehat, kuat secara fisik untuk melaksanakan haji. Lalu dari segi rohani itu mengetahui dan memahami bagaimana sih manasik haji itu sendiri, lalu berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Lalu dari segi ekonomi yaitu mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha atau harta yang halal. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudaratan bagi diri sendiri dan keluarganya. Lalu yang ketiga, memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu dari segi keamanan, yaitu harus aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, aman bagi keluarga dan harta benda yang
serta tanggung jawab yang ditinggalkan, lalu tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota haji. Lalu selanjutnya adalah terkait rukun haji. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa arkanul haji khomsatu al-ihramu ma'an niyati wal wukufu bi arafah wa tawafu bil bait wasa'u bainas sofa wal marwah wal hulku awit taksir. Disebutkan bahwa rukun haji itu ada 5, yaitu ihram bersama niat, yaitu berniat mengerjakan haji dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Lalu yang kedua adalah wukuf di Arafah, yaitu dengan berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, walau sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar dari 10 Zulhijjah. Lalu yang ketiga adalah tawaf di Baitullah. Tawaf itu sendiri berarti mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Lalu yang keempat yaitu terkait sya'i, di antara Safa dan Marwah. Sya'i ini berarti berjalan dari Safa ke Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali yang dimulai dari Safa ke Marwah. Lalu yang kelima adalah bercukur atau memedekkan. Bagi laki-laki itu diharuskan untuk dicukur semuanya hingga gundul, dan bagi perempuan itu hanya memedekkan. Lalu selanjutnya adalah yang wajib dikerjakan dalam haji tetapi bukan rukun. Yang wajib dikerjakan dalam haji tetapi bukan rukun, di sini jika ditinggalkan itu tetap sah ibadahnya. Namun jika ditinggalkan itu harus membayar dam atau denda. Yang pertama adalah ihram di mikot atau niat berhaji dari mikot. Yang kedua mabit di Musdalifah. Yang ketiga mabit di Mina. Yang keempat melontar jumrah ula, wusta dan akobah. Yang kelima adalah tawaf wada atau tawaf pamitan dengan Mekah. Selanjutnya adalah terkait sunnah haji. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa sunnah haji itu ada 7. Yang pertama adalah ifrad, yaitu mendahulukan haji sebelum umroh, jadi haji dahulu terus umroh. Yang kedua talbiyah atau mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulka la syarika lak. Lalu yang ketiga adalah tawaf kudum, yaitu tawaf sebelum wukuf di Arafah. Yang keempat adalah bermalam di Musdalifah. Yang kelima sembahyang 2 rakaat setelah tawaf. Yang keenam bermalam di Mina. Dan yang ketujuh tawaf wada atau tawaf ketika hendak keluar dari Mekah atau tawaf pamitan. Terdapat 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, dan tawaf wada. Fatwa yang kuat menurut Imam Nawawi yaitu ketiga-tiganya itu termasuk dalam wajib haji, bukan sunnah haji. Selanjutnya adalah terkait yang haram dikerjakan selama dalam mengerjakan haji. Haram bagi orang yang ihram 10 perkara, yaitu yang pertama memakai pakaian yang berjahit, yang kedua menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi wanita, jadi tidak boleh pakai peci ataupun cadar. Yang ketiga menyisir rambut, yang keempat mencukur rambut, yang kelima memotong kuku, yang keenam memakai wangi-wangian, yang ketujuh membunuh hewan buruan, yang kedelapan melakukan akad nikah, menikah sendiri atau menikahkan orang lain. Yang kesembilan bersetubuh laki-laki dengan wanita. Dan yang kesepuluh bersentuhan antara laki-laki dan wanita dengan syahwat. Nah, kalau terjadi pelanggaran atas semuanya itu, maka wajiblah mengeluarkan fidyah atau tebusan. Amalan haji itu berbeda dengan sembahyang. Dalam sembahyang, kalau berbuat sesuatu yang membatalkan, maka otomatis sembahyangnya mesti harus diputuskan. Namun berbeda dalam haji, andai kata kita berbuat hal yang haram dikerjakan, maka hajinya diteruskan saja. Tetapi dengan diganti dengan dam, yaitu dengan menyembelih kambing atau lain-lain yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Lalu selanjutnya adalah terkait macam-macam pelaksanaan haji. Berdasarkan pelaksanaannya, ibadah haji itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah haji ifrad. Kata ifrad sendiri itu berarti menyendirikan, artinya seseorang melaksanakan ibadah haji tanpa melaksanakan umroh.
Orang yang melaksanakan haji jenis ini itu tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara, yaitu yang pertama melaksanakan haji saja tanpa melaksanakan umroh, lalu yang kedua melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umroh setelah selesai berhaji. Next. Yang kedua adalah haji kiron. Kata kiron sendiri itu berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan. Jadi satu kali dayung, 2 atau 3 kali pulau terlampaui. Tetapi diharuskan dengan membayarkan dam. Selanjutnya adalah haji tamatu. Yang ketiga, haji tamatu itu berarti bersenang-senang. Haji tamatu adalah mendahulukan umroh dari ibadah haji, yaitu memakai ihram dari mikot dengan niat umroh pada musim haji. Setelah tahalul, memakai ihram lagi dengan niat haji pada hari tarawiyah 8 Zulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan jenis haji tamatu ini, itu diwajibkan untuk membayar dam atau denda. Lalu selanjutnya adalah terkait denda haji. Denda haji ini denda yang wajib dibayar kalau terjadi pelanggaran dalam 5 macam. Yang pertama yaitu denda wajib karena meninggalkan suatu rukun. Ialah dengan menyembelih seekor kambing. Jika kambing tidak ada maka puasa 10 hari, di mana 3 hari dikerjakan di waktu haji dan 7 hari dikerjakan sesudah pulang haji di kampung halaman. Lalu yang kedua adalah denda yang wajib dibayar karena bercukur atau memakai wangi-wangian, yaitu boleh dipilih dari 3 denda ini. Yang pertama adalah memotong seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 3 syak, atau 12 mud atau 72 ons. Lalu yang ketiga adalah denda yang wajib dibayar karena terkepung oleh musuh sehingga terhalang dalam menyempurnakan ibadah haji. Ialah dengan membayar dam seekor kambing dan bolehlah sesudah membayar itu membuka ihramnya. Lalu yang keempat, denda yang wajib dibayar karena membunuh hewan buruan ialah boleh memilih antara 2 di bawah ini, yaitu yang pertama, jika binatang yang terbunuh itu termasuk yang ada penyerupaannya seperti kijang, penyerupaannya ialah kambing, maka wajiblah mengeluarkan binatang penyerupaannya, atau kalau tidak memberi harganya dan membeli dengan harga tersebut makanan dan menyedekahkannya kepada fakir miskin, atau kalau tidak haruslah berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mud 1 hari. Jika hewan yang dibunuh itu tidak ada yang menyerupainya, maka wajib menyedekahkan makanan seharga binatang itu kepada fakir miskin atau berpuasa sebagai gantinya untuk 1 mud 1 hari. Lalu denda haji yang kelima adalah denda yang wajib dibayarkan tersebab pelanggaran persetubuhan, maka dendanya berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama adalah menyembelih seekor unta, atau jika unta tidak ada mesti seekor lembu, atau kalau lembu juga tidak ada gantinya 7 ekor kambing, atau kalau kambing juga tidak ada maka wajib dihargai seekor unta dan dengan harganya itu dibelikan makanan yang mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Atau kalau unta dan harganya juga tidak diperoleh, maka gantinya wajib puasa untuk tiap-tiap 1 mud 1 hari puasa. Oke, untuk memudahkan dalam memahami bagaimana sih proses tata cara haji itu, di sini saya sudah membuat bagan. Yang pertama adalah ihram haji atau berniat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Lalu yang kedua adalah wukuf di Arafah, yaitu berhenti berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram walau sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Lalu selanjutnya adalah mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah. Lalu yang keempat adalah melontar jumroh akobah. Yang kelima adalah dengan bercukur. Yang keenam mabit di Mina atau bermalam di Mina. Dan yang ketujuh melempar jumroh ula, wusta, dan akobah lagi. Yang kedelapan adalah melakukan tawaf dan sya'i, di mana tawaf itu mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran.
dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad lagi. Lalu Syai itu berjalan dari Safa ke Marwah bolak-balik selama 7 kali, yang dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Lalu yang 9 yaitu tawaf wada atau tawaf pamitan, yaitu bagi yang akan meninggalkan Mekah. Oke, itu tadi materi terkait haji. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberikan materi sedikit terkait umroh. Yang pertama, pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh itu berarti berziarah. Menurut istilah, umroh berarti mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan tawaf, syai, dan bercukur demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya terkait hukum dari umroh itu sendiri. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Yang sudah dijelaskan di awal tadi seperti di dalam syarat-syarat dalam melaksanakan haji atau umroh pula. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umroh hukumnya sunnah muakkadah. Hukum umroh itu terbagi menjadi dua, di mana umroh menjadi wajib. Yang pertama, umroh pertama yang dilakukan seseorang muslim disebut juga umratul Islam. Yang kedua dilaksanakan karena nazar, jadi hukum dari umroh itu menjadi wajib. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu hukum umroh itu sunnah. Umroh ini dilaksanakan setelah umroh wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya, dan dilakukan bukan karena nazar. Lalu selanjutnya terkait waktu mengerjakan umroh. Jadi kapan sih waktu dalam mengerjakan umroh itu sendiri? Berbeda dengan haji, di haji itu waktu untuk mengerjakan haji itu pada bulan haji. Sedangkan di dalam umroh itu umroh dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar atau 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Lalu selanjutnya adalah terkait syarat-syarat umroh. Sama dengan syarat dari haji yang tadi, syarat umroh itu harus Islam, balik atau dewasa, yang ketiga akil atau berakal sehat, yang keempat merdeka atau bukan hamba sahaya, yang kelima istita'ah atau mampu dari segi jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan yang tadi. Bila tidak termenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban seseorang untuk berumroh. Ini sama saja dengan haji. Jika salah satu syarat haji ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban seseorang untuk melakukan haji. Lalu selanjutnya adalah terkait rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama, ihram atau niat, yaitu berniat mengerjakan umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Yang kedua yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Lalu yang ketiga yaitu syai, yaitu berjalan dari Safa ke Marwah bolak-balik selama 7 kali yang dimulai dari Safa ke Marwah. Lalu yang keempat adalah bercukur. Lalu yang kelima tertib atau melaksanakan rukun umroh secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, syai, lalu bercukur. Rukun umroh tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, umroh seseorang tidak sah. Selanjutnya adalah terkait proses umroh. Yang pertama tadi adalah ihram, yang kedua bertawaf, yang ketiga syai, yang keempat bercukur. Nah, di sini terlihat perbedaan ya dari umroh dengan haji, di mana di dalam umroh ini tidak terdapat wukuf atau berhenti berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram. Di sini dari ihram langsung tawaf, lalu syai, lalu bercukur. Lalu untuk lebih memahami apa sih perbedaan dari haji dan umroh itu sendiri, di sini saya memaparkan sedikit materi terkait perbedaan haji dan umroh. Yang pertama, haji. Haji itu termasuk dalam rukun Islam yang kelima, jadi hukumnya itu wajib bagi yang memenuhi syarat wajib haji. Sedangkan umroh itu hukumnya sunnah. Lalu terletak pada rukunnya tadi, pada haji itu ada wukuf atau
berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram. Sedangkan di dalam umroh itu tidak ada. Lalu waktu pelaksanaannya, haji hanya awal bulan Syawal hingga Idul Adha di bulan Zulhijjah, jadi pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan umroh bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada waktu yang membatasi. Lalu, pada ibadah haji dan umroh, jemaah haji wajib melaksanakan serangkaian manasik yang apabila ditinggalkan tetap sah ibadahnya, namun harus diganti dengan dam atau denda. Pada haji, ada 5 kewajiban yang dilakukan, yaitu ihram, yakni niat berhaji dari mikot, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat meluntar jumroh ula, wusta, dan akobah, dan yang kelima tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah atau tawaf pamitan tadi. Sedangkan pada umroh hanya 2, yaitu niat dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Lalu selanjutnya adalah terkait hikmah haji dan umroh. Jadi pelajaran penting apa sih yang kita dapatkan dari ibadah haji dan umroh? Pelajaran penting dari ibadah haji dan umroh ialah dengan mengajak manusia untuk selalu sadar bahwa ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Agar kita ingat tentang kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya juga. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Oke, itu sedikit paparan materi terkait haji dan umroh dari saya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau masih bingung terkait materi haji dan umroh, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan senang hati. Dan maaf jika masih banyak salah kata dari saya. Semoga ilmu terkait haji dan umroh ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat Ramadan, selamat berpuasa. Semoga lancar semuanya.